Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Hari Karyono BA SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sekolah Dasar. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan dengan saya sendiri yaitu Putri Dwi Agustina dengan NIM 208000237 dan teman saya Yuli Nurlaili dengan NIM 208000126. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas yaitu tentang manajemen ekstrakurikuler. Berikut pembahasan mengenai manajemen ekstrakurikuler, yaitu yang pertama, pengertian ekstrakurikuler, yang kedua, tujuan ekstrakurikuler, yang ketiga, ruang lingkup ekstrakurikuler, yang keempat, fungsi ekstrakurikuler, yang kelima, manfaat ekstrakurikuler, dan yang keenam, jenis-jenis ekstrakurikuler. Untuk yang pertama, pengertian ekstrakurikuler. Istilah ekstrakurikuler terdiri atas dua kata, yaitu ekstra dan kurikuler, yang digabungkan menjadi satu kata, yaitu ekstrakurikuler. Dalam bahasa Inggris, disebut dengan ekstrakurikuler yang memiliki arti di luar rencana pelajaran. Sedangkan secara terminologi, yaitu sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 060-U-1993 dan nomor 080-U-1993, yaitu kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang diselenggarakan di luar jam pelajaran yang tercantum dalam susunan program sesuai dengan keadaan dan kebutuhan sekolah, dan dirancang secara khusus agar sesuai dengan faktor minat dan bakat siswa. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat dimaknai bahwa kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan di luar jam pelajaran
dengan struktur program yang dilaksanakan di luar jam pelajaran yang biasanya agar dapat memperkaya dan memperluas wawasan pengetahuan dan kemampuan peserta didik. Selanjutnya, ada tujuan ekstrakurikuler, yaitu yang pertama untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki kemampuan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial. Yang kedua, untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan peserta didik, yaitu dapat mengenal hubungan antar berbagai mata pelajaran yang dapat menyalurkan bakat dan minat, serta melengkapi upaya pembinaan manusia seutuhnya. Dan yang ketiga, yaitu mampu memupuk bakat yang dimiliki peserta didik dengan membentuk wadah-wadah kecil yang di dalamnya akan terjalin komunikasi antar anggotanya, sekaligus dapat belajar dalam mengorganisir setiap aktivitas kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya, yang ketiga ada ruang lingkup ekstrakurikuler, yaitu di sisi lain, Direktorat Pendidikan Dasar menegaskan bahwa ruang lingkup kegiatan ekstrakurikuler harus berpangkal pada kegiatan yang dapat menunjang dan mendukung program ekstrakurikuler, yaitu mengembangkan pengetahuan dan kemampuan penalaran siswa, keterampilan melalui hobi dan minatnya, serta mengembangkan sikap yang ada pada program intrakurikuler dan program ekstrakurikuler. Misalnya seperti olahraga, kesenian, dan kepramukaan yang dilaksanakan di luar jam sekolah, di luar jam pelajaran, yang pelaksanaannya kegiatan antara sekolah satu dengan sekolah lainnya bisa saling berbeda, dengan bervariasi yang ditentukan oleh kemampuan guru, siswa, dan kemampuan dari sekolah itu sendiri. Fungsi ekstrakurikuler. Menurut Akib dan Sujak pada tahun 2011 menjelaskan terdapat 4 fungsi dari kegiatan ekstrakurikuler di sekolah pada umumnya, yaitu yang pertama pengembangan, untuk mengembangkan kreativitas serta kemampuan seorang siswa yang sesuai dengan potensi, minat, dan bakat. Yang kedua, sosial, mengembangkan kemampuan serta rasa tanggung jawab sosial dari seorang siswa. Yang ketiga, rekreatif, yaitu mengembangkan suatu rileks, menggembirakan, serta menyenangkan seorang siswa untuk menunjang proses perkembangan siswa. Yang keempat, persiapan karir, yang digunakan untuk mengembangkan kesiapan karir seorang siswa. Manfaat ekstrakurikuler yang pertama, untuk memberikan pendidikan sosial itu dengan melalui pengalaman serta pengamatan, terutama di dalam hal perilaku kepemimpinan, persahabatan, kerjasama, serta kemandirian. Yang kedua, untuk membangun suatu semangat serta mentalitas bersekolah. Yang ketiga, untuk dapat mendorong pembangunan jiwa serta moralitas. Yang keempat, untuk menguatkan kekuatan mental serta jiwa siswa. Yang kelima, untuk memberikan kesempatan saat bergaul bagi siswa. Yang keenam, untuk memperluas suatu interaksi siswa. Yang ketujuh, untuk melatih kapasitas kreativitas mereka lebih mendalam. Jenis-jenis ekstrakurikuler. Sifat kegiatan ekstrakurikuler dalam kurikulum 2013 dikelompokkan menjadi 2 golongan besar, yaitu ekstrakurikuler wajib, contohnya seperti pendidikan kepramukaan, kemudian ekstrakurikuler pilihan yang sesuai dengan minat bakat serta minatnya masing-masing. Jenis ekstrakurikuler berdasarkan waktu pelaksanaannya, yaitu yang pertama ekstrakurikuler rutin, yaitu yang dilaksanakan secara terus-menerus, contohnya seperti latihan bola voli, sepak bola, dan lain sebagainya. Kemudian ekstrakurikuler periodik, yaitu kegiatan atau ekstra yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu saja, contohnya seperti lintas alam, camping, dan pertandingan olahraga. Jenis ekstrakurikuler berdasarkan jenis kegiatannya. Yang pertama ada gerida, contohnya latihan dasar kepemimpinan seorang siswa, kepramukaan, PMR atau palang merah remaja, paskibra, dan lain-lain. Yang kedua, karya ilmiah.
Contoh kegiatannya seperti KIR, kegiatan penguasaan ilmu serta kemampuan akademik dan penelitian, latihan atau olah bakat atau juga prestasi. Contohnya pengembangan bakat olahraga, seni serta budaya, jurnalistik, teater, keagamaan, dan lainnya. Kesimpulan dari pembahasan di atas mengenai kegiatan ekstrakurikuler dapat disimpulkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan di luar struktur program yang dilaksanakan di luar jam pelajaran biasa agar memperkaya dan memperluas wawasan pengetahuan dan kemampuan peserta didik. Kegiatan ekstrakurikuler sebagai wadah pengembangan potensi peserta didik agar dapat memberikan dampak positif dalam menguatkan pendidikan karakter yang bertujuan untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan peserta didik. Mengenal hubungan antar berbagai mata pelajaran, menyalurkan bakat dan minat, serta melengkapi upaya pembinaan manusia seutuhnya. Kegiatan ekstrakurikuler ini dapat dilakukan sesuai dengan minat bakat masing-masing peserta didik.